Angkatan 9 Kabupaten Garut. Hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coachee. Nama saya Abdul Fatah dari SMK Negeri 14 Garut. Nama saya Rana Mardiana dari SMPN 2 Samarang. Dan nama saya Hikmat Taufik dari SDN 2 Sukakarya Samarang. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Pak Abdul. Bagaimana kabar Pak Rana hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Abdul. Gimana Pak Abdul sekarang kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Katanya Bapak mau melakukan coaching Pak ya pada hari ini? Ya betul Pak Abdul, kebetulan coaching itu sudah menjabarkan hari ini untuk melakukan coaching untuk membicarakan permasalahannya. Oh ya, baik Pak. Sebelum Bapak melakukan coaching nih Pak ya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berkaitan dengan rubrik penilaian, serta mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan. Jadi nanti ketika Bapak melakukan proses coaching ini, saya akan amati coach dan coachee apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian seperti kehadiran penuh atau present, lalu mendengar aktif, serta coach mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci untuk meningkatkan kompetisi coaching. Lalu Bapak Rana juga jangan lupa ada 3 prinsip coaching Pak ya. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga ada memaksimalkan potensi dari coaching Pak ya. Untuk pertanyaan Pak, dalam proses coaching ini kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching ini nanti saya akan mengembangkan, yaitu si coach itu bisa menghadirkan atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan saya juga akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga apa yang dialami permasalahan oleh coach itu bisa terselesaikan dan bisa memberikan penyelesaian permasalahannya, seperti itu Pak Abdul. Oh iya, baik Pak. Kira-kira dari 3 kompetensi yang Bapak tadi sebutkan Pak ya, kira-kira kompetensi yang mana yang lebih spesifik Bapak yang akan kembangkan nantinya Pak? Saya akan mulai atau akan usahakan menspesifikkan kepada coach itu, yaitu ada 2 yang akan saya spesifikkan. Yang pertama tentang kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif supaya dia bisa lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahannya. Oh ya, baik Pak. Kemudian indikator seperti apa yang Bapak inginkan Pak ketika proses coaching nanti Pak? Mungkin indikator yang akan saya yang ingin coach dapatkan itu dia bisa menemukan solusi dan solusi tentang permasalahan yang dialaminya, seperti itu Pak Abdul. Oh ya, baik Pak, kalau begitu semoga lancar coaching ketika coaching nanti Pak ya. Ya, terima kasih Pak Abdul atas pengamatannya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hikmat. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Oh, kayak seperti murung Pak Hikmat, ada apa? Ya Pak, ini ada sedikit permasalahan, tapi ya ginilah, lumayan disebut murung tapi gak terlalu murung disebut ini permasalahan, tapi ini juga rasa tanggung jawab saya sebagai pengajar gitu Pak. Kebetulan Pak Hikmat, hari ini anak-anak jadwalnya lagi kosong nih. Kebetulan jadwal hari ini saya itu pelajaran PJOK. Jadi saya ada waktu kosong sekitar 1 jam. Gitu Pak. Kalau gitu tuh Pak, kalau Bapak ada waktu mungkin saya bisa ngobrol-ngobrol untuk meluangkan waktu kosong. Kebetulan saya juga tuh di kelas, kebetulan sekarang itu ada pelajaran PAI. Ya mungkin kalau Bapak tidak keberatan kita bisa ngobrol sebentar aja Pak. Tidak apa Pak Hikmat, kebetulan wah ide bagus Pak. Bagaimana kalau kita bicarakan hari ini? Baik Pak, kalau Bapak ada kesempatan kita bicarakan aja Pak. Siap. Coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan sekarang tentang permasalahan yang Bapak hadapi. Jadi gini Pak, saya bingung lah mulainya ini dari mana. Ya, coba aja.
bagaimanapun, tapi ini harus saya bicarakan gitu Pak, tidak cukup saya bicarakan sendirian gitu, tapi perlu ada dimanalah sharing sama teman gitu Pak. Jadi saya itu Pak khawatir dengan siswa saya yang satu ini Pak, jadi dia jarang masuk sekolah sih. Gitu. Lalu bagaimana Pak, ceritakan lebih lanjut permasalahannya seperti apa biar lebih jelas seperti itu. Jadi permasalahannya ketika saya pernah dia nggak sekolah, pernah saya tanya ke teman-temannya, terus saya pernah melakukan home visit, ternyata dia tidak mau sekolah itu dikarenakan yang pertama ada alasan kurangnya dia biaya gitu ya, buat ongkos, buat sehingga kesehariannya dia diajak sama orang tuanya untuk membantu bekerja di kebun gitu, atau ke kebun orang lain gitu, jadi membantu orang tuanya, sehingga dia untuk menutupi kebutuhannya atau untuk ongkos, tapi pada kenyataannya walaupun mencari buat ongkos tapi sekolah enggak, jadi keenakan gitu. Oh seperti itu ya. Jadi menurut Bapak pembicaraan kita hari ini itu tujuannya untuk apa Pak Hikmat? Jadi ya setidaknya saya ingin mencarikan sebuah solusi gitu Pak, solusi supaya gimana lah anak tersebut bisa mengikuti lagi sekolah atau hadir ke sekolah gitu. Siapa ya Pak, mudah-mudahan pertemuan hari ini dapat menemukan solusi buat Bapak apa permasalahannya sehingga mendapatkan solusi yang terbaik. Pak. Kemudian dari permasalahan itu Bapak bisa menghadapi apa yang permasalahan Bapak alami seperti itu Pak. Terus terang Pak, saya jadi kepikiran terus sih satu siswa yang jarang masuk sekolah ini gitu Pak. Oh seperti itu ya. Kalau seperti itu, apa hambatan Bapak atau Pak Hikmat untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah? Jadi hambatannya dia itu ya intinya kekurangan. Kalau saya pernah home visit ke rumah gitu ya Pak, jadi emang dia secara kelihatannya emang dari keluarga tidak mampu gitu, keluarga tidak mampu Pak. Iya. Kemudian dengan cara apa Bapak bisa apa? Jadi begini Pak, siswa saya yang satu ini sering diajak sama orang tuanya, jadi bekerja di kebun buat bantu-bantu gitu, bahkan ya bukan di kebunnya dia sendiri tapi orang tuanya bekerja di kebun orang lain, tapi anaknya dibawa gitu. Seperti itu ya. Lalu bagaimana pendapat Bapak dengan kejadian tersebut, yang siswa yang tidak sekolah karena membantu orang tuanya di rumah? Ya tapi emang di sisi lain dia ingin membantu orang tuanya, tapi di sisi lain kewajiban seorang anak itu atau seorang siswa itu layaknya pelajar itu harus istilahnya kewajibannya belajar gitu, bukan membantu orang tua gitu. Iya. Kalau seperti itu bagaimana cara Bapak mengatasi masalah anak tersebut Pak Hikmat? Untuk mengatasi permasalahan ini saya berhubung jadi di sekolah itu ada pergantian kepala sekolah baru jadi saya pengen ngobrol lebih banyak dengan kepala sekolah tersebut, dengan guru-guru lagi yang lain itu, supaya ada istilahnya bantuan lah terhadap siswa-siswa yang istilahnya dibilang tidak mampu, dia pengen bekerja, pengen sekolah gitu, tetapi keterbatasan kemampuan dia kurang gitu, sehingga ada bantuan dari sekolah, minimal dia buat ongkos gitu, buat jajannya nggak terlalu banyak sih. Itu bagus sekali Pak, ide yang sangat bagus ya. Selanjutnya Bapak setelah berbicara dengan pihak sekolah ataupun dengan pihak-pihak yang terkait ya, apa yang Bapak akan lakukan setelah membicarakan semua ini dengan sekolah? Apakah akan menghubungi orang tua atau gimana Pak? Setelah saya nanti udah berrapat atau kumpul sama guru-guru sama orang tua, bahkan saya juga akan melibatkan komite sekolah gitu, komite sekolah yang intinya kepala sekolah itu komite yang menjembatani antara sekolah dengan masyarakat gitu. Jadi, insya Allah saya akan libatkan komite sekolah, dan yang saya lakukan
mungkin akan kunjungan lagi ke rumahnya gitu, home visit visit. lagi Oh iya, gitu. bagus. Yang selanjutnya supaya untuk meyakinkan bahwa sekolah tersebut, sekolah yang saya lakukan itu dari mulai kepala sekolah dan guru peduli akan pendidikan anaknya itu. Iya. Selain dari komite dan pihak sekolah, siapa lagi yang akan Bapak libatkan ketika Bapak akan melakukan tadi ya visit atau kunjungan kepada orang tua? Apakah Bapak sendiri atau gimana Pak? Ya, yang pertama yang saya libatkan mungkin dari teman sebayanya gitu, atau dari masyarakat setempatnya juga saya akan libatkan, dari mungkin ada tetangga-tetangganya yang anaknya satu sekolah sama, jadi banyak lah di sana gitu. Jadi untuk memberikan rasa semangat, memberikan motivasi supaya dia mempunyai rasa semangat untuk bersekolah, jangan sampai nantinya keenakan lah terus bekerja gitu. Bagus sekali Pak. Memang harus seperti itu, kita sebagai orang tua di sekolah Pak ya, kita harus peduli dengan anak didik kita. Sepertinya Pak Hikmat sudah menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan sesuai yang Bapak hadapi. Iya Pak, ya. Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya, atas kesempatannya kita bisa berbincang-bincang, atas masukannya, atas jadi pemecahan masalah seperti ini gitu saja. Jadi akhirnya saya mempunyai solusi gitu. Ya kalau saya menurut solusi itu yang tadinya saya pikirkan secara pribadi, secara sendirian, belum tentu itu sebuah solusi yang terbaik. Tetapi setelah saya dengan Farana ngobrol-ngobrol dengan baik, kita ada waktu, ada solusi yang ada solusi. Oh mungkin ini solusi ini baik juga menurut Farana juga baik. Mungkin menurut yang lain juga lah, insya Allah gitu, ini solusi yang paling baik. Insya Allah saya akan tempuh solusi ini supaya siswa tersebut bisa belajar lagi lah dengan teman-temannya di sekolah. Iya, baik Pak. Insya Allah Bapak memang hebat dan insya Allah akan bisa menghadapi permasalahan ini, dan Pak Hikmat pasti bisa lah melakukan atau memecahkan permasalahan ini. Semangat ya Pak Hikmat. Sama-sama Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin ini waktu sedikit lagi udah mau masuk pelajaran lagi, pelajaran yang itu tadi PAI udah mulai bel lagi ya. Iya Pak. Ya Pak, makasih banyak Pak atas waktunya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rana, tadi Pak Rana sudah melaksanakan coaching Pak ya, dengan coaching. Bagaimana Pak hasilnya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak Abdul, dan hasilnya juga baik. Coach saya sudah menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapinya. Ya, alhamdulillah baik Pak kalau gitu. Langsung saja Pak ya, kita bahas dan analisis dari apa yang sudah para laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bapak sampaikan pada awal para observasi. Apa yang sudah para lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah para sebutkan tadi pada pra observasi Pak? Baik Pak, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh tadi itu ya. Kemudian saya sudah fokus dan menemukan dan memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan coach. Saya juga menatap coachnya, dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selain fokus pada coach saya, Pak. Oh baik Pak Rana. Memang tadi saya lihat Pak Rana sudah hadir secara penuh dengan coach Pak Hikmat Pak ya. Pak Rana juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coach Pak, dan sekaligus tadi juga Pak Rana sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak Hikmat. Jadi Pak Hikmat Pak Rana sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus Pak. Terima kasih Pak sudah menyampaikan penilaian Bapak sebagai pengawas terhadap saya ketika saya sebagai coach dan Pak Hikmat sebagai coach. Baik Pak, sama-sama Pak ya. Setelah kegiatan coaching tadi Pak, kira-kira rencana Pak Rana ke depannya kompetensi coaching mana yang lebih dikembangkan lagi Pak? Jadi kompetensi coaching yang akan kembangkan lebih lanjut adalah kompetensi tentang pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya, kepada coach yang saya sehingga coach saya bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahannya Pak Abdul. Oh ya. Selanjutnya apa langkah-langkah Pak Rana untuk mengembangkan kompetensi coaching khususnya untuk memberikan pertanyaan yang berbobot Pak?
langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama adalah saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan yang ada pada diri saya yang harus diperbaiki. Kemudian bagaimana cara melakukan coaching yang baik, bagaimana memberikan pertanyaan berbobot, atau nanti kedepannya saya akan belajar public speaking yang baik, sehingga belajar dari orang lain yang sedang melakukan praktik coaching. Ya, baik Parana. Mudah-mudahan pada praktik coaching yang dilakukan oleh Parana kedepannya semakin lebih baik, Pak ya. Ya, terima kasih Pak Abdul atas pengamatannya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Parana. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Hikmat? Alhamdulillah kabar baik, Parana. Gimana kabar sebaliknya, Parana? Alhamdulillah Pak Hikmat, saya juga keadaannya baik. Sebelum kita berbicara masalah coaching, rencana hari ini Bapak kan akan melakukan coaching, ya. Ada beberapa hal yang harus Bapak kuasai, ya, yaitu dan akan saya sampaikan tentang bagaimana yang berkaitan dengan rubrik penilaian. Kemudian ada beberapa pertanyaan seperti yang dalam prinsip coaching itu kan ada kemitraan, ada proses kreatif, ya. Kemudian ada memaksimalkan pemikiran coaching, ya. Dan di sana juga ketika dalam melakukan coaching jangan lupa dengan proses alur ceritanya Pak Hikmat, ya. Iya, iya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Hikmat nanti sebagai coach, ya. Yang pertama, dalam proses coaching nanti, ya, kompetensi apa yang akan Pak Hikmat kembangkan? Mungkin dalam proses pelaksanaan coaching di sini saya akan mengembangkan kompetensi, yaitu ada kompetensi lesson, Ya. atau terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot buat coaching saya nanti. Oh iya, bagus. Dari 3 kompetensi yang Bapak tadi sebutkan, kompetensi yang mana yang akan dispesifikkan, ya, oleh Bapak atau yang lebih dikembangkan lebih spesifik dari ketiga kompetensi yang tadi Pak Hikmat? Mungkin dalam pelaksanaan coaching nanti saya kompetensi yang lebih akan dikembangkan supaya coach itu lebih tahu permasalahannya, saya akan mengembangkan tentang mendengarkan aktif gitu, supaya coach itu bisa mengungkapkan apa permasalahan yang harus yang dia hadapi, gitu. Ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan ketika melakukan coaching nanti? Jadi indikator saya lebih ke spesifik pada permasalahan coach tersebut, gitu, supaya coach tersebut dalam melaksanakan coaching kita lebih tergali, lebih termotivasi, lebih bisa mengeluarkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia permasalahkan, bisa lebih berkembang dan mendapatkan solusinya dengan permasalahan apa ini. Nanti saya akan lebih menggali lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti Pak Hikmat akan lakukan coaching. Terima kasih atas obrolannya. Silakan Pak Hikmat. Terima kasih Pak untuk pengambatannya hari ini. Saya mungkin nanti saya akan melaksanakan coaching dengan coach saya nanti. Ya, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam Pak Hikmat. Gimana kabarnya Pak Abdul? Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana dengan Pak Hikmat sendiri? Alhamdulillah Pak Abdul dalam keadaan sehat walafiat Pak Abdul. Katanya Pak Abdul awal kabar ada yang mau dibicarakan hari ini? Betul Pak Hikmat. Begini Pak ya, saya adalah salah satu guru mungkin Pak ya di sekolah menengah kejuruan yang mencoba membagikan praktik baik tentang pentingnya kompetensi sosial dan emosional di sekolah. Karena mungkin saya juga menyadari pentingnya penerapan KSE ini di sekolah, terlebih lagi bagi peserta didik Pak ya. Tetapi setelah saya mencoba membagikan praktik baik ini di sekolah Pak, saya lihat guru-guru yang lain masih belum bisa menyadari Pak pentingnya penerapan KSE ini di sekolah. Seperti itu Pak. Jadi gitu ya Pak. Jadi
Karena jadi gini Pak Abdul, karena waktu kita terbatas ya Pak. Jadi sebelumnya apa nih yang ingin dicapai gitu, yang ingin dicapai dari percakapan ini gitu, biar lebih singkat, biar lebih ada permasalahan tersebut Pak Abdul bisa terselesaikan gitu. Iya baik Pak. Begini Pak, bagaimana Pak ya caranya untuk bisa meningkatkan mungkin kesadaran guru-guru di sekolah saya akan pentingnya penerapan kompetensi sosial dan emosional ini Pak. Iya iya iya. Penerapannya di sekolah ataupun di kelas mungkin Pak seperti itu. Oh gitu. Baiklah Pak Abdul. Jadi penerapan tentang KSE ya Pak Abdul ya. Iya seperti itu Pak. Jadi kalau menurut Bapak kesadaran seperti apa yang Bapak inginkan dari guru-guru tersebut gitu? Mungkin seperti guru-guru juga ikut menerapkan mungkin Pak ya, menerapkan kompetensi ini di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas juga. Harapannya juga mungkin guru-guru ini juga bisa menerapkan kompetensi ini di rumah mungkin Pak ya. Mengingat pentingnya penerapan KSI ini untuk peserta didik seperti peningkatan sikap dan peningkatan sikap positif juga bagi peserta didik seperti itu Pak. Oh iya iya. Oh gitu ya Pak. Baik Pak. Jadi idealnya guru-guru ikut menerapkan kompetensi di kelas ya gitu ya Pak. Ya betul Pak. Oh, gitu. Jadi idealnya seperti itu dan analogikanya itu di angka 10 atau kira-kira berada di level berapa gitu tuh? Kalau mungkin saya lihat Pak ya, guru-guru di sekolah mungkin sekitar di level 5 atau 6 mungkin Pak ya, karena mungkin saya rasa mereka cukup paham mungkin tentang pengertian dari KS ini, tapi mungkin ketika penerapan mungkin mereka agak bingung juga mungkin Pak ya. Jadi penerapannya yang agak penerapannya bingung. mungkin seperti itu. Dia Pak. udah ada pengetahuan, misalnya ada tahulah apa itu KSF, cuman dari Masih segi bingung penerapannya, Pak, ya, penerapannya bagaimana masih dan caranya harus bagaimana gitu Iya, ya Pak. Oh, gitu. Baik Pak, jadi apa yang sudah Bapak lakukan mungkin kalau gitu untuk membagikan KSE ini di sekolah? Saya sudah mencoba Pak ya membagikannya dengan diseminasi, mungkin belajar bersama mungkin Pak. Ya, tetapi saya perhatikan mungkin hasilnya kurang maksimal. Oh gitu ya Pak. Jadi udah ada istilahnya mencoba Iya, gitu ke guru-guru yang lain dengan cara diseminasi tentang KSE tersebut itu ya Pak. Oh, baik Pak. Jadi terus kira-kira yang Bapak apa lagi nih yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran guru-guru tersebut selain dengan adanya diseminasi tersebut gitu. Yang Bapak terapkan lagi gitu. Mungkin dengan penerapan langsung kali Pak ya, agar mungkin guru-guru yang lain juga bisa melihat dan mengikuti hal tersebut, seperti mengintegrasikan kompetensi ini ketika rapat guru, atau bisa juga mungkin membuat kesepakatan bersama-sama tentang bagaimana cara penerapan KSI ini di sekolah mungkin Pak. Oh jadi gitu ya baik Pak. Terus kira-kira nih kapan nih Pak misalkan waktu kegiatan tersebut? Mungkin dalam waktu dekat ini mungkin Pak ya, kebetulan juga kan bulan-bulan ini ada rapat PAS mungkin Pak ya, tanggal bulan Desember ada penilaian akhir semester. Nah, mungkin saya akan mencoba mengintegrasikan KSI ini ketika pelaksanaan rapat guru tersebut, serta mungkin bisa bersama-sama membuat kesepakatan bagaimana penerapan KSI ini di sekolah mungkin seperti itu Pak. Ya, ngerti bagus juga Pak Abdul, itu waktu yang sangat tepat lah untuk di sesi-sesi seperti sekarang mau berhadapan dengan PAS ya di akhir-akhir semester ini. Ya baiklah kalau begitu Pak. Jadi Pak kebetulan kita sudah di ujung waktu nih ya. Dari tadi saya udah dari awal dari tadi tidak banyak waktu itu kan, jadi waktunya agak dipercepat tadi. Jadi ini mungkin ini udah di penghujung waktu nih Pak. Apa yang Pak Abdul dapatkan dari pembicaraan seperti ini? Banyak nih Pak ya, ketika yang saya dapatkan ketika berbicara mungkin bisa berbagi mungkin gitu Pak ya, ketika di awal saya bingung bagaimana nih meningkatkan kesadaran para guru tentang penerapan KSI ini, tapi setelah mungkin kita berbincang sedikit mungkin saya sudah sedikit tercerahkan Pak ya. Iya. Yang harus saya lakukan adalah menerapkan langsung mungkin penerapan KSI ini, seperti mengintegrasikan KSI ini di pelaksanaan rapat guru, serta membuat kesepakatan bersama-sama dengan guru lain juga tentang penerapan KSI ini Pak. Seperti itu Pak. Gitu. Ya. Baiklah Pak Abdul, mungkin kita suatu waktu atau di lain waktu yang berbeda kita bisa
ngobrol-ngobrol lagi lah, berbincang-bincang lagi ya untuk apa permasalahan untuk kedepannya selain permasalahan tentang KSE, mungkin untuk kedepannya ada lagi lah mungkin permasalahan kita obrolin lagi, kita kayak gini lagi lah mungkin di suatu waktu tempat dan waktu yang berbeda ya Pak. Ya baik gimana, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya Pak ya. Ya sama-sama Pak Abdul, ya semoga bermanfaat lah obrolan ini ya Pak. Ya, buat Assalamualaikum Pak Hikmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Bagaimana tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan coach Bapak ya. Bagaimana Pak Hikmat hasilnya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Pak, waktu saya di pelaksanaan coaching dengan coach saya tadi, berjalan dengan baik, lancar, dan coach saya tadi bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya tadi. Mungkin dari tadi percakapan atau pelaksanaan coaching tadi saya sedikitnya ada catatan kecil juga buat masukan saya dan buat hasil dari kegiatan tadi saya. Ya, kemudian saya juga tadi mencatat ketika Pak Hikmat dengan coaching melakukan coaching ya, saya juga mencatat hasil dari apa yang Bapak lakukan. Alhamdulillah. Kalau begitu kita langsung aja bahas tentang analisis yang telah Bapak lakukan setelah Pak Hikmat laksanakan tadi dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang Bapak lakukan. Apa yang sudah Pak Hikmat lakukan dalam mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Pak Hikmat lakukan terhadap proses coaching yang tadi Bapak lakukan? Ya, jadi gitu Pak, baiklah ya Pak. Jadi saya tadi ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh gitu. Terus tadi itu juga saya sudah fokus dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh coach tersebut tadi ya Pak. Terus saya juga sudah mendengarkan secara penuh juga apa yang dibicarakan oleh coach terhadap saya gitu. Terus saya bisa menatap dan mendengarkan, lalu juga melaksanakan aktivitas yang selama saya kegiatan coaching tersebut gitu Pak. Baik Pak Hikmat. Memang tadi saya lihat ketika melakukan pembicaraan atau melakukan coaching dengan coach tadi ya, Pak Hikmat sebagai coach ya sudah hadir secara penuh dengan coach Pak Hikmat ya. Pak Hikmat juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coach terhadap Pak Hikmat, dan sekaligus tadi Pak Hikmat juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot menurut pengamatan saya. Jadi Pak Hikmat tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus Pak Hikmat. Bagaimana menurut Pak Hikmat? Jadi ya menurut saya terima kasih Pak untuk atas udah menyampaikan penilaian terhadap saya gitu, kegiatan coaching saya tadi. Bapak bisa mengamati langkah-langkah mulai dari awal sampai akhir gitu, bisa teramati lah. Ya, terima kasih banyak Pak gitu. Alhamdulillah Pak Hikmat. Sama-sama Pak Hikmat. Setelah kegiatan coaching tadi ya, kira-kira rencana Pak Hikmat ke depannya ya terhadap kompetensi coaching mana yang ingin lebih Pak Hikmat kembangkan lagi dalam proses coaching tadi? Jadi kalau menurut saya tadi dari mengikuti coaching dengan coach saya tadi ya Pak. Jadi kompetensi coaching yang saya akan lebih kembangkan lagi yaitu kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi kenapa? Jadi supaya apa yang dia pikirkan, apa yang coach saya punya masalah, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu lebih tergali dari pertanyaan-pertanyaan yang agak lumayan berat gitu ya. Jadi akhirnya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut gitu Pak. Jadi intinya pertanyaan berbobot lah yang saya kembangkan lebih gitu Pak. Selanjutnya apa langkah-langkah Pak Hikmat ya untuk mengembangkan kompetensi coaching Pak Hikmat yang tadi sebutkan, khususnya kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang lebih berbobot? Dari langkah-langkah itu Pak, tadi saya mungkin ada catatan sedikit ya Pak. Jadi akan saya lakukan, yang pertama saya akan melakukan refleksi diri gitu Pak. Refleksi diri sini untuk mengetahui kekurangan apa yang ada di diri yang saya misalnya, atau nanti saya akan perbaiki gitu. Terus melakukan coaching. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi itu saya akan mencari referensi. Dari refleksi lalu ke referensi.
Terus dari referensi tersebut bagaimana cara untuk melakukan coaching yang baik gitu. Terus bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot gitu terhadap coach saya nanti. Terus lalu kedepannya saya akan lebih istilahnya memperdalam tentang public speaking gitu, supaya ada nanti di dalam percakapan ketika saya berhadapan dengan coach tersebut istilahnya lebih lancar, lebih enak, lebih berkembang gitu dalam percakapannya gitu. Terus ya juga belajar dari orang lain yang sedangkan melakukan praktik coaching gitu. Jadi mulai dari yang pertama saya mulai dari refleksi diri apa yang kita perbaiki. Yang kedua dari refleksi saya ke referensi, dijadikan referensi untuk lebih baik gitu. Yang ketiga ya saya akan melakukan ya perbaikan dalam speaking public itu biar dalam kegiatan coaching tersebut suasana lebih cair, kondusif gitu, lebih nyaman dalam percakapannya. Mungkin itu Pak yang saya akan lakukan. Bagus banget. Jadi selain tadi mencari referensi dari Google, dari kasih jawab juga yang mengembangkan informasi, bahkan lebih mengembangkan dengan public speaking. Iya. Kira-kira kapan Pak Hikmat akan melaksanakan rencana tersebut ya? Ya mungkin dari mulai sekarang ke depannya dari sampai jadi istilahnya tidak ada waktu kapan saya harus, dan itu dari tergantung coachingnya itu tersebut. Misalkan coaching setelah hari ini saya sudah melaksanakan coaching tersebut, terus besoknya ada yang lainnya lagi mau melaksanakan coaching tersebut. Jadi kalau masalah waktu dan kapan itu fleksibel aja Pak. Fleksibel ya. Jadi mungkin kedepannya akan lebih setelah mencari referensi atau rencana, jadi ketika melakukan coaching dengan yang lain itu akan lebih baik lagi. Iya gitu. Mungkin pengamatan saya Pak Hikmat sudah baik tadi melakukannya. Mungkin mudah-mudahan praktek coaching yang kedepannya semakin lebih baik, dan terima kasih Pak Hikmat. Ya, sama-sama Pak, terima kasih Pak telah mengamati pelaksanaan coaching saya tadi. Alhamdulillah. Mungkin itu penilaian dari saya Pak Hikmat sebagai pengamat dan Pak Hikmat sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Hikmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam Pak Hikmat. Sebelumnya Pak Abdul sekarang akan melaksanakan coaching ya? Iya betul Pak. Jadi sebelumnya saya ingin menjadi observer di mana tadi nanti Pak Abdul melakukan coaching. Sebelumnya melakukan coaching, mungkin di sini ada beberapa rubrik penilaian ya Pak Abdul ya, yang sudah tertera di sini. Mungkin nanti saya akan melihat sejauh mana Pak Abdul menjadi coach dalam praktik coaching ini. Mungkin di sini sebelumnya saya akan membacakan rubrik penilaian di sini, yang dimana isinya seperti yang telah Pak Abdul ketahui lah. Dalam rubrik di situ ada yang namanya kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach ya. Mungkin ada juga prinsip-prinsip coaching yang sudah tertera. Mungkin di sini ada yang namanya kemitraan, terus ada juga yang namanya proses keaktifan dan memaksimalkan potensi. Mungkin itu rubrik penilaian yang harus Pak Abdul laksanakan apabila harus sesuai dengan kriteria-kriteria. Nah, mungkin itu dari rubrik penilaiannya. Sebelum pelaksanaan coaching di sini, mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Abdul. Ya, mungkin untuk pertanyaan pertama, jadi dalam proses coaching ini ya Pak Abdul ya, kompetensi apa yang akan Pak Abdul kembangkan? Ketika mungkin nanti proses coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin Pak ya, yaitu kehadiran penuh bagi coach atau present, lalu ada bisa mendengarkan aktif apa yang dipaparkan oleh coach, dan mengajukan pertanyaan berbobot supaya bisa menggali lebih banyak potensi dari coach itu sendiri Pak. Mungkin dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang secara spesifik yang akan Pak Abdul kembangkan, yang lebih spesifik itu kompetensi apa? Kompetensi spesifik yang mungkin saya akan kembangkan adalah kehadiran penuh mungkin Pak yang present bagi coach, lalu mendengarkan aktif. Nah, bagus. Terus selain itu mungkin kan kemudian itu ada indikator ya.
Ya, indikator. Jadi, dari indikator itu yang bagaimana yang Bapak inginkan? Mungkin indikator yang saya inginkan mungkin Pak ya, ketika proses coaching nanti berlangsung, coach dapat atau mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dialami dari coach tersebut Pak, dengan kompetensi yang dia miliki, pemahaman yang dia miliki, tanpa saya memberikan solusi ataupun ide. Jadi dari coach sendiri Pak. Seperti itu. Ya mungkin itulah dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan. Mudah-mudahan Pak Abdul dalam pelaksanaan coaching tersebut bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja Pak Abdul yang saya bisa sampaikan. Mungkin ya, terima kasih Pak Abdul ya, baik, terima kasih baik Mat. Ya, selamat melaksanakan coaching tersebut Pak Abdul. Assalamualaikum Pak Rana. Waalaikumsalam Pak Abdul. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak Abdul, hari ini saya baik-baik saja kabarnya. Bagaimana dengan kabarnya Pak Abdul? Ya alhamdulillah juga Pak. Bagaimana dengan permasalahan yang kemarin dibicarakan Pak? Kemarin alhamdulillah saya akan, kebetulan kita bertemu ya, saya akan membahas tentang siswa saya ketika pembelajaran matematika. Dia itu ada namanya Andri Pak. Ya. Kebetulan dia itu ketika pembelajaran matematika, ketika saya di kelas, dia suka sering mendominasi ketika pembelajaran di kelas, ketika saya melakukan KBM di kelas Pak. Oh jadi siswa yang bernama Andri ini lebih mendominasi mungkin Pak ya ketika pembelajaran matematika. Bagaimana menurut Pak Rana tentang hal itu Pak? Saya merasa khawatir dengan hal itu, karena Andri ini kan emang anaknya pintar dan cerdas juga gitu. Dia selalu ingin membantu teman-temannya, tapi ketika dia membantu itu kurang tepat waktunya Pak. Jadi dia sering melakukan hal yang kurang tepat dan dia sering memaksakan pendapatnya dengan teman-temannya, sehingga teman-temannya tidak diberikan kesempatan untuk memberikan suatu pertanyaan begitu Pak. Oh iya, saya mengerti mungkin Pak. Mungkin ketika hal ini mungkin bisa menjadi masalah juga Pak ya, ketika dilakukan secara terus-menerus seperti itu Pak ya. Ya, jadi si anak itu ketika di kelas itu kan setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda-beda Pak ya. Ada yang ketika guru menjelaskan dia dapat cepat mengerti, ada juga yang agak lambat, seperti itu ya. Ketika ada yang kita berdiskusi, pemahaman anak-anak itu berbeda. Jadi emang penting ya ketika pembelajaran si anak dengan siswa yang lain itu saling menghargai dan bisa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memberikan pertanyaan atau pendapat. Oh iya. Baiklah Pak Rana, mungkin kemana nih tujuan pembicaraan kita hari ini Pak? Mungkin saya berbicara dengan Bapak ini ingin memberikan mencari solusi ya, bagaimana tujuan saya itu ingin mengubah ya, atau membantu Andri ya untuk lebih menghargai pendapat orang lain ketika pembelajaran matematika di kelas. Oh iya, jadi mungkin siswa yang bernama Andri itu bisa lebih menghargai pendapat orang lain mungkin Pak ya? Iya, seperti itu. Apa saja yang Pak Rana lihat atau dengar mungkin tentang perilaku Andri tersebut? Iya. Jadi saya sering melihat Andri itu berbicara terus-menerus saat pembelajaran matematika. Dia sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan tanpa dia memberikan kesempatan dengan teman-teman yang lainnya. Jadi dia juga sering memaksakan pendapatnya untuk diterima oleh teman-teman yang lainnya. Iya, Pak. Iya. Bagaimana menurut Pak Rana mungkin Pak ya, mengapa Andri ini bisa melakukan hal tersebut Pak? Saya pikir dia sebenarnya ingin membantu teman-temannya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi sehingga dia merasa lebih paham ya materi pelajaran yang saya sampaikan, sehingga dia lebih dominan ketika di kelas. Lalu apa yang Pak Rana pikirkan mungkin tentang hal itu Pak? Saya pikir niatnya itu baik ya, yaitu membantu teman-temannya untuk memberikan pendapat, bahkan dia juga sering lebih memaksakan pendapatnya untuk diterima oleh teman-temannya. Tapi sikap itu menurut saya itu kurang tepat ya, karena dia itu juga harus bisa menghargai ya, pendapat dari teman-temannya juga yang lainnya. Ya.
Baiklah, kita sudah mengidentifikasi bahwa Andri ini mungkin memiliki niat yang baik, Pak ya. Iya. Yaitu ingin membantu teman-temannya. Namun cara yang dia lakukan mungkin kurang tepat, yaitu dengan memaksakan pendapatnya kepada teman-temannya. Mungkin seperti itu, Pak ya. Iya. Lalu apa yang ingin Pak Rana lakukan ketika membantu Andri ini untuk mengubah perilaku tersebut, Pak? Saya berkeinginan membantu Andri itu bagaimana memahami pentingnya menghormati bahkan mendengarkan pendapat dari orang lain, dan juga si Andri ini lebih bisa mendengarkan bagaimana pendapat orang lain itu bisa diterimanya, bukan berarti dia selalu pendapatnya dia aja yang selalu dianggap benar begitu. Bagaimana cara Pak Rana untuk membantu memahami bahwa kepada Andri ini bahwa pentingnya mungkin menghargai pendapat orang lain? Yeah. Saya bisa menjelaskan kepada Andri bahwa setiap orang itu memiliki cara belajar yang berbeda. Jadi kita itu harus menghargai atau menghormati perbedaan pendapat tersebut. Lalu bagaimana mungkin yang Pak Rana lakukan untuk membantu lebih banyak mendengarkan pendapat orang lain, Pak? Jadi saya bisa mengajaknya untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Saya juga bisa memintanya untuk lebih aktif dalam mendengarkan pendapat dari orang lain. Baiklah. Rencana aksi yang Pak Rana buat sudah bagus, Pak ya. Ya. Lalu siapa yang bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut, Pak? Mungkin untuk melaksanakan aksi ini yang pertama mungkin saya sendiri, ya. Kemudian Andri itu sebagai siswa yang selalu mendominasi, juga yang bisa merubahnya itu selain saya dan Andri yang membantunya, tapi dia juga harus bisa berusaha mengubahnya dari diri sendiri, ya, bukan dari. Jadi ketika saya melakukan mengajak dia untuk berubah, tapi harus ada niat dari dirinya sendiri untuk melakukan perubahan. Ya. Baiklah, mungkin saya yakin, Pak ya. Ya. Bapak dan Andri mungkin bisa kalian berdua bisa melakukannya. Lalu bagaimana cara Pak Rana untuk mengevaluasi keberhasilan dari rencana aksi tersebut, Pak? Saya akan mengamati perilaku Andri di kelas ketika pelajaran matematika atau KBM dilakukan, dan saya akan melihat apakah dia lebih banyak mendengarkan pendapat orang lain atau apakah dia tidak memaksakan pendapatnya kepada teman-temannya, seperti itu. Oh iya, baik Pak. Evaluasi yang Bapak Rana buat itu sudah bagus mungkin. Mungkin kita sudah di akhir sisi juga, Pak nih. Pertanyaan terakhir, Pak, untuk apa yang Bapak Rana dapatkan dari sesi percakapan kali ini, Pak? Setelah saya berbicara dengan Bapak, saya itu lebih ada solusi yang bisa saya kembangkan di kelas untuk menghadapi Andri ini. Jadi kemudian saya lebih bereksplor itu yang saya yang ingin dijadikan saya solusi itu bisa tercurahkan, dan bahkan ada masukan-masukan lagi, sehingga si solusi ini bisa bisa saya laksanakan ketika nanti menghadapi Andri yang selalu mendominasi di kelas. Gitu. Baik, ya mungkin saya doakan mungkin Pak ya, supaya apa yang Bapak rencanakan ini bisa berjalan lancar, dan Andri ini mungkin bisa sedikit mengubah perilakunya tersebut, Pak ya. Dan mungkin saya akhiri mungkin percakapan kali ini, Pak ya. Terima kasih atas waktunya, Pak Rana. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam, Pak Hikmat. Alhamdulillah Pak Abdul ya. Dari tadi saya telah melihat, memantau dan melihat apa yang tadi Pak Abdul praktekkan dalam praktek coaching tersebut tadi ya. Nah mungkin tadi saya sambil mengamati percakapan antara Pak Abdul dengan coachingnya, mungkin saya ada sedikit catatan-catatan ya, yang mungkin perlu dipertanyakan sama Pak Abdul gitu, untuk lebih menambah pengalaman atau ilmu dan masukan-masukannya lah gitu. Terus apa yang Pak Abdul rasakan gitu. Iya. Mungkin di sini tadi Pak Abdul sudah melaksanakannya, Pak Abdul ya. Mungkin sekilas bagaimana sih hasilnya yang Pak Abdul rasakan tadi? Alhamdulillah Pak ya, ketika saya melaksanakan coaching ini
hasilnya cukup baik Pak. Iya. Coach yang saya coaching telah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Pak. No. Seperti itu. Terus ya alhamdulillah kalau Pak Abdul sudah merasakan atau memberikan solusi yang terbaik ya dari percakapan dengan coaching tadi Pak Abdul. Terus kalau gitu mungkin Pak Abdul kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Pak Abdul laksanakan ya terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Pak Abdul sampaikan gitu pada awal pra observasi, terus apa yang sudah Pak Abdul lakukan mencapai ketercapaian dari indikator-indikator itu tersebut. Baik Pak Hikmat. Jadi ketika coaching tadi saya ingin mengembangkan kompetensi present Pak ya, atau kehadiran penuh bagi coaching. Tadi itu saya fokus dalam memecahkan masalah dari kunci saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan coach saya menatap coach saya, dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching tadi berlangsung Pak. Ya baik Pak. Memang tadi saya lihat ya apa istilahnya sudah ada secara penuh dengan coach tadi, terus Pak Abdul juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang diceritakan oleh coach kepada Pak Abdul tadi, terus telah memberikan, terus Pak Abdul juga telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya tadi, terus coaching ya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus lah kalau saya tadi lihat gitu. Ya baik Pak, terima kasih. Pak Hikmat sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi Pak. Ya. Jadi sama-sama ya Pak. Ya. Kita lah yang namanya manusia itu harus saling melengkapi. Ya. Setelah kegiatan coaching tadi ya Pak Abdul ya, kira-kira rencana Pak Abdul ke depan kompetensi coaching di sini yang ingin lebih dikembangkan apa tuh? Mungkin setelah kegiatan coaching tadi Pak ya, kompetensi yang lebih saya ingin tingkatkan itu ketika memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga saya seorang coach bisa lebih mendorong si coach tersebut itu menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh iya, bagus. Selanjutnya ini langkah-langkah ya, langkah-langkah Pak Abdul untuk mengembangkan kompetensi coaching nih, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin langkah-langkah atau langkah pertama mungkin yang saya akan lakukan adalah refleksi diri mungkin Pak, atas kekurangan apa yang saya lakukan atau ketika kegiatan coaching tersebut berlangsung, apa kekurangan saya dan saya harus perbaiki ke depannya ketika melakukan kegiatan coaching lagi gitu Pak. Lalu setelah saya refleksi diri, saya juga mungkin mencari referensi bagaimana caranya melakukan kegiatan coaching yang benar seperti itu Pak ya. Lalu setelah itu saya juga mencari referensi bagaimana caranya mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada coach supaya saya bisa mendorong potensi yang ada di diri coach untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, lalu mungkin tanpa saya memberikan solusi atau ide. Jadi pure dari kunci itu sendiri. Ya mungkin itu Pak Abdul dari hasil pengamatan dari beberapa pertanyaan tadi saya yang lontarkan, alhamdulillah Pak Abdul telah menjawabnya begitu jelas dan begitu lugas. Mungkin mudah-mudahan ini menjadikan sebuah pembelajaran buat kita semua ya, buat mungkin jadi kegiatan yang bermanfaat gitu Pak Abdul. Mungkin kurang lebihnya saya terima kasih Pak Abdul ya. Iya, sama-sama Pak. Saya juga terima kasih mungkin Pak. Penilaian dari Bapak. Iya, sama-sama Pak Abdul. Ya. Nah, mungkin dicukupkan sekian saja dari saya ya Pak Abdul. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.